Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat. Perkenalkan, nama saya Rana Iswi Anggita, berasal dari Situbondo, Provinsi Jawa Timur. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 7. Hari ini saya akan memaparkan demonstrasi konseptual filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Berikut pemaparan saya. Filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ada 3 pokok dasar pemikiran filosofis pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, pembelajaran berpusat pada siswa. Yang kedua, pendidik menuntun kodrat anak. Dan yang ketiga, trilogi pendidikan. Yang pertama, pembelajaran yang berpusat pada murid dapat dimaknai dengan bahwa anak dapat memenuhi kebutuhannya dalam mendapat pendidikan. Pembelajaran yang berpusat pada anak atau student center berupaya memfasilitasi seluruh aspek perkembangan anak secara optimal dengan menekankan pada aspek-aspek pembelajaran yang berorientasi pada perkembangan dan individualisasi pengalaman pelajar melalui kegiatan yang direncanakan oleh anak. Pembelajaran dipusatkan pada kebutuhan, minat, bakat, serta potensi yang dimiliki anak sehingga anak senantiasa akan merasa nyaman dan bahagia. Kemudian yang kedua adalah pendidik sebagai penuntun. Sejatinya pendidik adalah menuntun anak mencapai ketepatan kodratnya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Pada kodrat alam, pendidik harus mampu mengenali kodrat alam anak agar mampu memberikan tuntunan yang sesuai dalam membentuk karakter anak dan menghasilkan pembelajaran yang bertingkat yang menyenangkan. Bila melihat dari kodrat zaman, pendidikan saat ini menekankan kepada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21. Pendidik harus mampu mengembangkan pendidikannya sesuai dengan perkembangan zaman pada saat ini. Tentunya tidak dengan meninggalkan norma-norma dan nilai kebudayaan bangsa ini. Selanjutnya, pokok dari pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah trilogi pendidikan. Jika kita mendengar nama Ki Hajar Dewantara, maka kita akan teringat dengan semboyannya, yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani. Ing Ngarso Sung Tulodo dimaknai dengan di depan memberi teladan, yaitu peranan guru sangatlah besar dalam memberi keteladanan kepada peserta didiknya. Pada Ing Madya Mangunkarsa di tengah membangun keinginan. Dalam hal ini, pemberian motivasi dan memposisikan dirinya seorang guru sehingga dapat menjadi teman dan juga tempat peserta didiknya tumbuh dan berkembang. Yang terakhir, Tutwuri Handayani diartikan dari belakang memberi dorongan. Guru harus selalu mendorong peserta didiknya dalam mengembangkan bakat, minat sesuai dengan potensi yang dimiliki anak. Implementasi di sekolah berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara.
Pendidik menuntun peserta didik sesuai dengan bakat, minat, potensi yang dimiliki serta kebutuhan peserta didik melalui bimbingan, literasi, dan ekstrakurikuler. Kemudian, dalam kegiatan pembelajaran, pendidik merencanakan pembelajaran yang variatif dengan memanfaatkan teknologi dan alam sekitar berdasarkan karakteristik peserta didik serta mengaitkan materi dengan kehidupan nyata, sehingga pembelajaran akan lebih bermakna dan menyenangkan bagi anak. Selanjutnya, sebagai pendidik, tidak hanya menuntun, mengarahkan anak dalam pembelajaran, tetapi juga menguatkan nilai-nilai karakter yang baik yang berbudi pekerti, agar anak mencapai keselarasan hidup antara cipta, rasa, karsa, dan karya. Budi pekerti melatih anak untuk memiliki kesadaran diri yang utuh untuk menjadi dirinya dan kemerdekaan orang lain. Dan melalui kegiatan pembiasan karakter ini diharapkan agar anak-anak mendapatkan keteladanan, tuntunan, pengajaran, serta pengalaman yang nyata dalam menumbuhkan karakter yang baik yang pada anak. Tantangan penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara sesuai dengan konteks di kelas atau di sekolah. Yang pertama, kurangnya pemahaman mendalam bahwa penanaman nilai-nilai budi pekerti bukan di sekolah saja, namun alam keluarga menjadi ruang bagi anak untuk mendapatkan keteladanan, tuntunan, dan pengajaran dari orang tua. Tuntunan orang tua dalam orientasi pendidikan di sekolah ditekankan pada aspek kecerdasan kognisi saja, tanpa melihat bahwa anak memiliki bakat, minat, dan potensi yang berbeda-beda. Pendidik harus lebih terbuka terhadap perkembangan zaman dan perkembangan teknologi, sehingga mampu untuk menuntun anak ke arah yang baik. Lalu, bagaimana solusi yang dapat kita terapkan? Yang pertama, sekolah menyelenggarakan pendidikan orang tua atau parenting sekaligus menyelaraskan pemikiran, pemahaman tentang pendidikan budi pekerti. Melaksanakan program pertemuan orang tua dan guru. Warga sekolah menyepakati bersama bahwa orientasi pendidikan di sekolah berdasarkan kebutuhan anak dan potensi anak. Pendidik harus senantiasa mengembangkan dirinya melalui kegiatan pengembangan diri seperti mengikuti diklat, seminar, dan workshop. Demikian pemaparan saya tentang demonstrasi konseptual pemikiran Ki Hajar Dewantara. Jadilah guru hebat, bermartabat, hingga dapat menuntun anak mencapai kekuatan kodrat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.